Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Nah, ini edukasi sedikit terkait yang sering dipertanyakan oleh teman-teman. Kalau Pak Anies jadi presiden, Anies Muhaimin, apakah IKN itu akan dilanjutkan atau tidak? Itu pertanyaan yang sering saya dengar. Kenapa tidak bertanya terkait program-program subsidi? Apa itu diberikan atau tidak? Misalnya untuk angkutan barang, subsidi untuk angkutan barang dan subsidi lainnya. Apa tidak ditanya program bansos itu dilanjutkan atau ditambah supaya lebih berefek lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia? Kenapa selalu IKN yang ditanya? Saya yakin presiden kalau dia terpilih, dia memikirkan program yang berfungsi untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk sebagian. Itu jelas. Dan juga terkait proyek IKN yang kami ketahui, proyek itu kan proyek besar dengan makan dana sangat besar. Misalnya IKN itu dibangun dengan bertahap, terus yang lainnya juga dibangun secara merata. Kemungkinan rakyat tidak keberatan. Kami sebagai rakyat sangat keberatan melihat program yang berjalan. Ya, kita semua mau dengan IKN. Jangankan di Kalimantan, baik pun di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah, di Pulau Jawa sampai Papua, setiap pulau dan setiap daerah kita mau ada kantor presiden. Mau. Kalau memang rakyat sejahtera. Ini kami sebagai rakyat jelata, beras sangat mahal, jalan pun rusak, semua bahan pokok mahal, cari kerja susah. Yang S1 aja susah cari kerja, jangankan tidak ada S. Ada dapat kerja pun gaji murah, sementara bahan pokok mahal tidak bisa menutupi kebutuhan hidup. Bukankah hidup ini lebih tinggi hukumnya? Karena negara sudah negara merdeka. Nah, dari situ kami sangat setuju dengan perubahan kebijakan. Kami sangat setuju dan membawa kawan-kawan untuk mendukung dengan hati, mendukung perubahan, mendukung Anies Muhaimin nomor 1. Coblos nomor 1. Nah, jangan proyek terus di satu tempat yang dipikirkan. Ya, kita sama tahu pengerja proyek besar tentu besar juga untungnya, proyek kecil juga bisa besar untungnya. Ya, makanya setiap rakyat yang ada di daerah-daerah, baik pun itu kabupaten kota, mulai dari desa, wajib untuk mengawali pembangunan yang bersumber dari dana pemerintah, yang bersumber dari uang kami sebagai rakyat jelata. Ya. Karena selama ini kami pantau yang dikejar itu hanya proyek, yang dikejar hanya proyek. Ya, misalnya proyek 1 juta untuk membangun hanya 300.000, 700.000 kemana? Kita bekerja semua mau untung, tapi jangan menyebabkan kerugian pada rakyat. Apalagi dengan pembangunan, misalnya segala rambat beton, misalnya segala perumahan rakyat, jangan asal-asalan, jangan asal jadi itu. Jadi kita sekarang wajib untuk mengontrol
Ada yang janggal, jangan takut untuk bicara. Karena itu semua untuk kita semua dan untuk kepentingan umum dan untuk kelancaran umum. Harus kita bersuara, jangan kita takut. Saya rasa cukup itu. Negara tidak mengatur hati kita dan tidak mengatur pikiran kita. Negara hanya mengatur program yang mereka atur. Undang-undang yang menertibkan itu yang mereka atur. Jangan sikit-sikit pakai penjara, sikit-sikit pakai penjara. Komunikasi, edukasi itu lebih penting daripada masukkan orang ke penjara. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Adil Catalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengan, Kak Jubata. Adil, dan harus. Terima kasih.